Haleluya. Kita akan melanjutkan pengajaran orang pilihan ya. Kita sudah masuk ke dalam kitab Keluaran pasal ke-22. Kita akan baca ayat 1 sampai ke-5 aja ya. Tapi nanti saudara baca semua ya, karena semua ini satu kesatuan. Dan kita akan baca sebagaimana tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor kambing domba dan dia menyembelihnya atau menjualnya, maka dia harus membayar 5 ekor kawanan lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor kawanan domba ganti kambing domba itu. Jika seseorang pencuri tertangkap sedang membobol, lalu ia dipukuli dan mati, tidak ada hutang darah baginya. Jika matahari telah bersinar atasnya, dia berhutang darah. Dia harus membayar ganti. Jika dia tidak memiliki apapun, maka dia harus dijual berkenaan dengan barang curiannya. Jika barang curian itu benar-benar didapati masih hidup di tangannya, baik lembu maupun keledai, jantan maupun kambing domba, maka dia harus membayar ganti 2 kali lipat. Jika seseorang menjadikan sebuah ladang atau kebun anggur sebagai tempat penggembalaan dan melepaskan ternaknya dan menggembalakan di ladang yang lain, dia harus membayar ganti dengan ladangnya yang terbaik atau kebun anggur yang terbaik. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur ya. Kita tahu bahwa Torah itu adalah aturan, perintah dan ketetapan Tuhan ya. Dan apa yang kita baca adalah bagian-bagian daripada peraturan-peraturan yang Tuhan nyatakan kepada manusia melalui Mose, ya. Dan kita percaya bahwa ini adalah satu-satunya hukum yang dibuat oleh Tuhan. Semua yang lain diciptakan oleh manusia. Ya, di bangsa-bangsa lain, semua diciptakan oleh manusia. Tetapi Torah yang terdiri dari aturan, perintah, dan ketetapan adalah satu-satunya yang dibuat oleh Bapa Yahweh, ya. Dan kalau kita menafsirkan ya mungkin, atau saya menafsirkan ini adalah aturan, perintah, dan ketetapan yang pertama, ya, yang sempurna yang telah dibuat untuk manusia, ya. Dan kita melihat, kita coba lihat di dalam kitab Ulangan ya, pasal ke-4, ayat ke-5 sampai ke-8 ya. Perhatikanlah, aku telah mengajar kamu ketetapan dan peraturan-peraturan kepadamu, sebagaimana Yahweh Elohimku telah memerintahkannya kepadaku, supaya kamu lakukan di tengah-tengah negeri yang kamu masuki untuk memilikinya. Dan kamu harus memelihara dan melakukannya, karena perintah itu akan menjadi hikmat dan pengertianmu di mata bangsa-bangsa yang mendengar segala ketetapan ini, dan mereka akan berkata, bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berpengertian. Sebab siapakah bangsa besar yang Elohimnya datang dekat kepadanya seperti Yahweh Elohim kita setiap kali kita memanggil namanya? Dan siapakah bangsa yang besar
yang ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang sedemikian adil seperti seluruh hukum ini yang aku tetapkan di hadapanmu pada hari ini, ya. Jadi hal ini dibicarakan Tuhan melalui Moshe, ya. 40 hari 40 malam setelah Tuhan memberikan 10 perintah. 40 hari 40 malam Moshe ada bersama dengan Bapa Yahweh, ya. Tidak makan, tidak minum, tidak ada rasa apa, tidak ada rasa haus. Karena berhadapan dengan Sang Pencipta yang sanggup mengatur semua, ya. Sehingga memang tidak ada rasa lapar, rasa capek, rasa ngantuk, tidak ada, ya. Dan Tuhan membeberkan semua aturan, perintah dan ketetapan-ketetapan ini untuk diajarkan kepada bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan tadi, tidak ada aturan-aturan yang seadil atau yang sebaik apa yang dikatakan atau yang diajarkan Bapa Yahweh kepada umat pilihannya, ya. Dan kita melihat di sini, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh sangat luar biasa, ya. Segala sesuatu memang harus diatur, ya. Harus diatur, harus ditetapkan bagaimana supaya berjalan dengan baik. Contoh yang gampang lah. Kalau saudara membeli barang yang baru, ya apapun bentuk barangnya, entah barang elektronika, entah mungkin mobil, apa aja, ya, maka kita dapat memastikan bahwa si produser barang ini pasti menyiapkan buku operasi untuk barang yang diproduksinya. Sehingga orang yang membeli barang yang baru, sebelum dia mengoperasikannya, disarankan dia baca dulu. Aturannya begini. Ya. Sehingga apabila orang yang membeli ini menuruti semua yang sudah diatur dengan seksama oleh produsen barang itu, diharapkan barang itu pasti berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penciptanya. Ya. Akan tetapi sebaliknya, yang juga sering kali terjadi, ya, beli barang baru, semua baru. Karena merasa sudah tahu, ya, main colok aja, main pakai aja. Kemudian katakanlah ada sesuatu yang tidak bekerja dengan baik, ya, bahkan bisa mengakibatkan barang itu rusak. Baru setelah rusak, baru ngelihat buku aturannya, oh ternyata salah di sini. Ya, loh itu sering kejadian, ya, salah di sini. Wah ini kan masih barang baru, masih garansi. Loh garansi gimana? Barang baru memang barang baru, tetapi garansi itu hanya berlaku apabila orang yang membeli itu mengikuti aturan yang ada. Bukan hanya seenaknya aja, karena perusahaan pun nggak ada yang mau rugi. Tapi itulah yang sering terjadi dalam kehidupan orang di dalam zaman modern ini. Karena itu ya Tuhan yang adalah Alef dan Tau. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia sudah tahu kemajuan dunia yang sangat luar biasa. Dan itu memang sudah dinubuatkan sebelumnya. Ya. Sehingga manusia sudah diberikan aturan-aturan. Supaya di dalam menjalani kehidupan ini,
harus ikuti aturannya. Ya, ini barang ini adalah milikmu. Artinya orang lain kalau ngambil tanpa setahu orang yang punya, artinya itu mencuri. Ya. Tetapi kalau hanya dibuat seperti itu saja, tidak ada sanksi hukumnya, ya itu bisa diabaikan. Kita sudah pernah belajar di kitab Pengkhotbah. Kalau sesuatu kejahatan tidak langsung diberikan sanksi, maka orang akan menganggapnya ya tidak lagi mau mengikuti aturan itu. Karena itu sejak awal, setelah bangsa Israel, apalagi bangsa budak, bangsa yang diperbudak sekian ratus tahun, ya, yang ya namanya bangsa budak ya. Bangsa budak itu kan kalau kerja ya biasanya sembarangan aja. Ya sembarangan dalam arti kata kerja ini kerja ini. Si mandor, kamu salah kerja men, sikat aja. Ya. Karakter-karakter seperti ini Tuhan sangat mengetahuinya. Sehingga di dalam menjalani kehidupan sebagai orang pilihan, terlebih Tuhan sedang mempersiapkan bangsa ini untuk masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang sudah dia janjikan kepada para leluhurnya. Maka sebelum memasuki tanah perjanjian, Tuhan sudah mengatur segala sesuatu. Di dalam proses menjalani perjalanan menuju tanah perjanjian. Ada aturannya, begini ya, begini ya, begini ya. Ya. Dan namanya ya, yang tadinya tidak mengenal aturan, kemudian diberikan aturan, ya, diberikan perintah, diberikan ketetapan, pada awalnya memang rasa canggung. Ya. Tadinya melihat ya, apalagi zaman dulu kan kalau kita bisa bayangkan lah. Binatang-binatang liar itu kan banyak. Ya. Jadi mereka menganggap lah ini walaupun ini sudah mereka ketahui ini milik seseorang, tetapi karena sudah terbiasa ada barang yang katakanlah binatang-binatang liar, mereka biasa mungkin menikmati barang-barang itu. Sehingga ketika ada aturan-aturan seperti ini, kalau barang ini milik orang, jangan kau ganggu. Tetapi karena sudah terbiasa dengan kehidupan tanpa aturan, tanpa ketetapan-ketetapan, ya pada awalnya memang pasti dilanggar. Ya, pasti dilanggar karena tidak biasa dengan aturan. Tidak biasa dengan apa yang sudah diatur supaya segala sesuatu itu ada aturannya. Kalau nggak ada aturannya ya berantakan. Ya, kalau kita jalan di kota-kota besar yang rame-rame, kemudian pas di perempatan jalan, kalau nggak ada lampu pengatur jalan, berantakan, pasti macet. Karena masing-masing punya egonya dan masing-masing pengen duluan. Ya. Karena itu ya, dengan keterbatasan katakanlah tenaga polisi dan dengan adanya pengetahuan-pengetahuan yang semakin meningkat, maka dibuatlah aturan, dibuatlah lampu-lampu dengan teknologi yang ada untuk mengatur kalau perempatan jalan yang mana jalan duluan, yang lain berhenti, ya. Sehingga semuanya berjalan dengan tertib. Tetapi di dalam kenyataannya, walaupun sudah diatur, tetap aja banyak yang melanggar. Ya.
Dan karena banyak pelanggaran-pelanggaran itu dengan kemajuan teknologi, sekarang ini kan dipasanglah CCTV. Betul nggak? Kan dulu-dulu waktu belum ada CCTV ya nggak perlu. Ya. Tetapi dengan meningkatnya pelanggaran, pasanglah CCTV. Ya. Bukan saja CCTV, bisa juga ada speaker. Sehingga pada awalnya ketika orang dipraktekkan hal itu, berhenti di lampu merah, motor nggak pakai helm, ada suara, motor nomor sekian, kau nggak pakai helm. Oh, kaget orang. Ya. Tetapi itulah pada awalnya memang sangat sulit mempraktekkan satu aturan yang dianggap baru oleh masyarakat. Sehingga secara otomatis seringkali terjadi pelanggaran demi pelanggaran. Nah, kita melihat Tuhan mengatur, ya. Karena biar bagaimanapun yang pertama-tama adalah ya lingkungan sendiri dulu, lingkungan ya kelompok sendiri. Ya. Berdasarkan judul daripada apa yang kita baca tadi, peraturan tentang harta benda. Ya. Karena harta benda, ya, apalagi barang itu dicuri, kemudian yang kan tadi ada salah satu ayatnya, firman Tuhan ya dalam tanda kutip mengizinkan. Kalau pencuri ketahuan kemudian dia dihajar habis sampai mati, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Artinya memang aturan Tuhan itu sangat berat. Ya. Tetapi ada ketetapannya kalau dia waktu membobol, ketangkap, kemudian babak belur bahkan mati karena dikeroyok oleh masyarakat, nggak apa-apa. Tetapi kalau sampai melewati, kalau firman Tuhan tadi kan katakan, kalau dia pembunuh terjadi setelah matahari terbit, nah itu mainannya lain lagi. Ada yang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, di sini kita coba belajar ya apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Baik di dalam kitab Keluaran 22 ini ada peraturan tentang harta benda, ada peraturan tentang tanggung jawab sosial. Nah, nanti saudara baca semua di rumah karena saya hanya akan mengutip beberapa ayat aja. Kemudian kita mencoba untuk melihat lebih dalam, ya, karena semuanya itu pasti berguna bagi kita yang hidup pada zaman yang dikatakan zaman yang sukar, zaman yang semakin jahat, ya. Nah, saudaraku, jelas dikatakan tadi, kalau seseorang mencuri, hukumannya berat. Baik itu mencuri lembu ataupun mencuri domba, bukan aja mencuri kemudian disembelih. Ya kan biasanya untuk menghilangkan jejak kan. Nyuri supaya jangan ketangkap ya disembelih aja, dipotong-potong kan nggak ketahuan. Tetapi sepandai-pandainya ada istilah yang kita kenal, sepandai-pandainya tupai melompat, bisa jatuh juga. Ya. Nah, termasuk sepandai-pandai si pencuri untuk menutupi kejahatannya, ya, pasti akan tertangkap juga. Nah, kita melihat aturan Tuhan sangat keras, ya. Yang dicuri seekor, kalau dia mencuri lembu, maka dia harus ganti 5 ekor. Luar biasa itu. Ya. Orang mencuri kan berarti dia butuh. Atau dia memang tidak punya uang, makanya dia mencuri. Nah, kalau dia ketangkap,
dia harus ganti 5 kali lipat kalau lembu. Kalau domba berdasarkan firman ini 4 kali lipat. Ya. Loh, untuk beli 1 aja nggak mampu. Suruh ganti 5 ekor. Tetapi firman Tuhan yang kita baca tadi, kalau seandainya dia nggak mampu ganti, jual dia. Saya tanggap, malingnya dijual, jadi budak. Kalau jadi budak, sepenangkapan saya atau sepengertian saya, kalau jadi budak ya, si pemilik budak tidak punya kewajiban untuk membayar dia. Ya, nggak ada kewajiban. Bahkan kalau lebih kasarnya lagi, dia tidak punya kewajiban untuk ngasih makan. Karena apalagi dengan kejahatan seperti ini, ya, karena dia kan seharusnya mengganti. Kalau dia curi lembu, dia harus ganti 5 ekor. Kalau dia curi domba, dia harus ganti 4 ekor. Dia nggak sanggup ganti, jual dia. Jadi budak. Ya. Dan di sinilah kita melihat hukumannya memang sangat berat. Karena dari 10 perintah yang Tuhan berikan, jangan mencuri. Singkat memang jangan mencuri. Tetapi mencuri itu kan banyak macamnya. Curi ini, curi ini, curi ini, curi ini. Berbagai macam curi-curian. Ya. Kenapa hukumnya harus berat? Karena untuk membuat orang yang mencuri itu kapok. Ya. Sehingga dia diharapkan tidak melakukan lagi. Karena itu kalau kita baca, Tuhan izinkan kalau dia ketangkep sampai mati pun nggak masalah. Untuk jangka waktu tertentu. Ya, ketangkep saat itu dipukul habis sampai mati. Orang yang melakukan itu bebas dari hutang darah. Tetapi kalau sampai lewat matahari terbit, itu lain lagi hukumnya. Tuhan mengajar kita, ya, karena kalau sudah lewat matahari terbit berarti dia udah ada emosi dendam. Itu sama sekali Tuhan tidak inginkan. Karena kalau mencuri pada saat itu kedapatan, ya hanya saat itu. Tapi kalau sampai matahari, dikatakan matahari terbit sampai waktu tertentu, berarti engkau ada niatan dendam. Nah, Tuhan tidak menghendaki, walaupun yang dilakukan orang itu jahat. Ya. Nah, kita melihat aturan-aturan sangat jelas tentang harta benda ini. Juga yang kita lihat dikatakan, ya, kalau toh yang dicuri ini nggak disembelih tapi masih hidup, ya tetap dia harus ganti. Ya, dikatakan firman Tuhan harus ganti 2 kali lipat. Nyurinya 1, belum dia apa-apain, kau harus ganti 2 ekor. Ya, lah di sinilah kita melihat luar biasanya. Sesuai dengan apa yang kita baca dari kitab Ulangan tadi, hak hukum yang adil. Yang kita percaya bahwa di tengah bangsa manapun pada waktu itu, tidak ada hukum yang seadil seperti yang Tuhan sendiri berikan kepada bangsa Israel. Ya. Nah, kalau kita baca seterusnya, ya macam-macam di sini, ya. Masalah binatang, masalah juga ya ladang. Kalau ladang orang kita bakar sengaja ataupun tidak sengaja, mereka pun harus menggantinya. Kalau nggak ganti, ya ada hukumannya. Begitupun juga kalau kita ada orang yang menitipkan uang ataupun menitipkan barang kepada orang, ya. Kemudian yang menitipkan bilang, aduh, uangmu hilang, ya. Uangmu dicuri sama pencuri. Tidak semudah itu. Untuk bisa diterima pendapatnya seolah-olah ya sudahlah. Kalau memang udah dicuri ya sudah. Ya. Tetapi ada aturan-aturan yang memang ditetapkan Tuhan. Ya.
Kalau memang terbukti barang itu dicuri, ya memang ya dikatakan oleh firman Tuhan. Kita lihat di dalam ayat ke-7 ya. 7 dan 8. Apabila seorang menitipkan uang atau barang kepada temannya untuk menjaganya, dan titipan itu dicuri dari rumah orang itu, jika pencuri itu tertangkap, ia harus membayar ganti 2 kali kalau ketangkap. Ya, mencuri berdasarkan pengakuan orang yang dititip. Ya, kan nggak jelas ini benar barang dicuri atau yang nyuri ya yang dipercayakan ini. Ya. Jika pencuri itu tidak tertangkap, maka pemilik rumah itu harus dibawa ke hadapan Elohim. Apakah dia tidak mengulurkan tangannya atas barang-barang kepunyaan temannya? Ya, terus untuk setiap perkara pelanggaran terlembu, keledai, jantan, domba dan segalanya, ya, ia katakan bahwa barang itu miliknya. Mereka keduanya harus membawa perkara itu ke hadapan Elohim. Siapa yang Elohim nyatakan salah, dia harus membayar 2 kali lipat dan seterusnya. Ya, jadi tidak seenak itu aja. Oh, aduh sorry ya, barangmu ada di rumah dicuri orang. Tidak semudah itu. Harus dibuktikan benar bahwa barang itu memang dicuri. Tetapi bisa aja barang itu dicuri sama orang yang dititipin. Karena itu apabila hal itu terjadi, maka berdasarkan ayat ini, Tuhan sendiri yang akan berurusan dengan orang itu. Dan Tuhan punya cara untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan orang yang dititipin ini benar atau tidak. Ya. Kalau tidak benar, maka dia harus menanggung resiko yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, demikian juga domba dan segala macamnya. Ya, kita melihat aturan-aturan yang sangat ketat. Ya, demikian juga kalau saudara baca tentang peraturan tentang tanggung jawab sosial. Ya, baik di sini tentang seorang anak gadis. Kemudian juga dikatakan di sini, kita baca ayat 18 coba ya. Engkau tidak boleh memelihara seorang wanita penyihir. Ya. Saudara baca ini ya. Engkau tidak boleh memelihara seorang wanita penyihir. Saya baca Lugas. Setiap wanita penyihir tidak boleh kau biarkan hidup. Beda kan? Loh ini sama-sama dalam kurun waktu sama. Nah, saya nggak tahu. Coba kita lihat terjemahan Inggrisnya. Ya kita coba banding-banding ya. Thou shall not suffer a witch to live. Artinya mati. Ya. Jangan biarkan tukang sihir itu hidup, mati. Ya. Artinya Tuhan sangat keras. Karena tukang sihir ini artinya kan dia menyembah berhala. Karena sihir, tenung dan sebagainya itu adalah menyembah kepada ilah lain. Hukumannya mati. Tapi kan kalau terjemahan kita tadi coba lihat. Tidak boleh memelihara seorang wanita penyihir. Maksudnya apa? Ya, ini ngambang ya. Maksudnya mau melembutkan tetapi itu salah. Loh saya sebagai seorang pelayan Tuhan, Tuhan itu tegas. Dan kita belajar mengerti bahwa seorang penyihir di hadapan Tuhan mati. Nggak boleh hidup. Ya tapi kan ini beda. Ini ILT berapa? ILT 4, 3. Terjemahan sama terjemahan Lugas saja beda. Terjemahan Lugas seperti yang saya baca tadi. Setiap wanita penyihir tidak boleh kau biarkan hidup. Hampir mirip terjemahan ini dengan apa yang ditulis dalam King James. Ya, kemudian ayat 19. Siapapun yang bersebut tubuh dengan binatang, pastilah ya dihukum mati. Ya.
Jadi suatu hukum yang sangat keras ya. Yang memang aturan-aturan seperti ini kalau tidak diberi hukuman yang setimpal, ya orang akan menganggapnya enteng, nggak apa-apa. Ya. Tapi bagi Tuhan tidak seperti itu. Kita baca kemudian ayat 20. Siapa yang berkorban kepada ilah-ilah selain kepada Yahweh, haruslah dia dibinasakan. Ya. Kalau kita lihat ayat ini sama ayat yang tadi tentang penyihir itu bertolak belakang. Ya, atau tidak selaras. Karena penyihir itu memang menyembah kepada ilah lain, jadi memang harus dibinasakan. Ya. Jadi saya sebagai seorang pelayan Tuhan harus berani menyatakan walaupun namanya kitab suci, ya, yang menerjemahkan ini kan macam-macam. Dan kita melihat dari terjemahan-terjemahan itu kita juga bisa menilai penerjemah ini karakternya seperti apa. Ya. Jadi kita harus sangat berhati-hati, ya. Apalagi dengan bermunculannya mereka yang menamakan dia Hamasya palsu dengan mengutip firman Tuhan, kemudian sedikit dipelintir. Ya, banyak orang yang kalau dia tidak memiliki landasan iman yaitu batu karang yang teguh, yaitu Yeshua Mashiach, akan mudah terpelintir. Nah, kita belajar oleh kasih kemurahan Tuhan agar kita benar-benar tertanam pada batu karang yang teguh, yaitu Yeshua Mashiach, sebagai fondasi kehidupan kita. Sehingga walaupun di luar sana begitu banyak mereka yang menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan dengan berbagai macam ulasan-ulasannya. Kalau saudara tidak hati-hati, ya karena memang buat saya kan saya berikan saudara kebebasan, ya, untuk ya mau dengar khotbah orang lain silakan, ya. Tetapi jangan kau terpancing, ya, karena saya juga kadang lihat, kadang-kadang saya dengar loh ini kok ngomongnya kayak gini sih, ya. Walaupun sudah diberikan masukan begini-begini firman yang benar, tetapi begitu dengar ada khotbah dari luar, aduh ini begini. Saya dengar, saya sedih. Karena saudara dalam penggembalaan saya. Merasakan orang ini. Nanti sebentar lagi ada penyakit. Kok takut? Saya tidak mengajarkan itu ya, karena itu tidak diperintahkan oleh Tuhan. Jadi saya harus berani mengatakan ada tertulis. Kita lihat lagi. Keluaran 23 ayat 25. Kamu harus beribadah kepada Yahweh, itu patokan. Harus beribadah kepada Yahweh. Maka dia pasti memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Perhatikan. Dan aku pasti, ya ini yang ngomong Tuhan, menjauhkan penyakit dari antaramu. Tapi ketika saya dengar, waduh, berasakan hoba orang ini, nanti ada penyakit, kok takut? Berarti engkau nggak beribadah dengan benar kepada Bapa Yahweh karena engkau menyangkal ini. Saya harus dengan tegas menyatakan hati-hati. Hati-hati. Engkau bukan menyangkali saya, menyangkali ini. Saya tanggap. Ya boleh aja dengar, tapi jangan kau digoyahkan dengan berita yang macam-macam di luar sana. Karena memang ini zamannya. Yeshua sendiri berkata, Hamasya palsu, nabi-nabi palsu memang dimunculkan untuk apa? Untuk menguji. Ini orang pilihan benar apa enggak?
Jangan menyebut, oh saya pilihan-pilihan. Tapi dengar berita begini, langsung goyang iman. Hati-hati ya, saya sebagai pelayan Tuhan, ya saya bukan mengenakkan telinga, tetapi saya harus berani memberitakan, ya inilah firman yang dari Bapak. Bukan kata saya, kan ini kan tertulis. Bukan kata saya sebagai alat Tuhan harus berani menyatakan ayat A. Jangan tambah, jangan kurangi. Karena saya mau masuk surga. Saya bukan mau menyenangkan telinga manusia. Baik kau yang ada di sini dan kau yang di luar gedung ini. Saya mau menyenangkan hati Bapakku. Apa yang diperintahkan kasih tahu, terlebih pada zaman ini. Di mana begitu banyak isu-isu yang keluar. Ya. Ya boleh dengar. Karena memang saya kan nggak pernah larang. Tapi di situ pun kita melihat, kita diuji sama Tuhan. Ya, dengar ini, terus. Ya, dari pernyataan yang keluar dari mulutmu, harus hati-hati, jangan sampai kita, ya, apa yang keluar dari mulut, itu dari hati kan? Kan Yesua bilang, ya, apa yang keluar dari mulutmu itu isi hatimu. Kalau kau mengimani seperti yang saya katakan tadi, yang bukan berdasarkan firman Tuhan, hati-hati. Berarti yang di dalam hatimu sudah firman yang tidak murni. Kita semua kan mau masuk surga. Betul nggak? Kan berulang-ulang kali saya katakan dari tempat ini. Kita yang di sini dan kau yang di luar sana. Masuk surga atau tidak itu tergantung kita. Bukan lagi tergantung Tuhan, karena Tuhan sudah kasih tahu ini jalannya. Tuhan sudah berikan aturan-aturan ketetapannya, jangan lakukan. Mentang-mentang udah di perapatan jalan, ya lilik-lilik ada CCTV nggak? Nggak ada CCTV, main bablas aja. Tiba-tiba dapat surat cinta, kok ketahuan? Loh, Tuhan kau mau tipu? Nggak bisa. Bisa tanggap ya? Saya bukan mau mengatakan hal-hal yang enak di telinga. Berapa lama sih kita hidup? Berapa lama lagi dia datang? Ya. Aturan-aturan ini kalau kita tidak laksanakan, kan berkali-kali dikatakan dari tempat ini. Siapa yang menghakimi? Yesua dengan jelas menyatakan. Bukan aku yang menghakimi, tetapi firman yang aku katakan itu yang akan menjadi hakim. Dan semua dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu 22 ayat 21 itu yang akan menghakimi bila kita melanggarnya. Karena itu saya sebagai pelayan Tuhan hanya bisa menghimbau ini loh. Hanya bisa mengingatkan ini loh. Ya tergantung kita masing-masing, baik kita yang ada di sini, kau yang di luar sana. Ya. Firman yang menghakimi. Kok nggak bisa sembunyi dah? Kita tidak bisa sembunyi dari firman. Karena itu belajarlah memiliki pengetahuan yang penuh dan benar tentang Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masih atau firman yang hidup. Ya. Kalau kita pengetahuannya nol tentang pengenalan akan dia, hati-hati. Hati-hati. Waktunya sudah tidak lama lagi. Nah terus kapan kita mau mempersiapkan diri? Apa yang kita baca tadi, baik peraturan tentang harta benda, peraturan tentang tanggung jawab sosial, adalah bagian daripada aturan-aturan yang Tuhan berikan. Ya.
Apakah kita lakukan? Kan hanya saudara dan saya yang tahu. Ya, dan Dia yang ada di dalam kita. Semua manusia hidup ada roh Bapa Yahweh di dalam kita. Kalau orang udah mati, roh Yahweh sudah kembali ke sana. Tetapi selama kita hidup, roh itulah yang juga mencatat. Ya. Dia juga tahu situasi kondisi hati kita. Ketika hati kita sedih karena memikirkan begitu banyak masalah, begitu banyak problema, terus mulai mengeluh, Tuhan kok begini. Bukan koreksi diri, segala sesuatu kalau terjadi ada sebab dan ada akibat. Ya. Sehingga apabila sesuatu itu terjadi, ya koreksi diri sehingga kita tidak mengeluarkan kata-kata yang justru ya tadinya kita harapkan baik ternyata bertentangan dengan firman Tuhan. Bisa ditangkap? Kalau kita mengeluh itu hati-hati ya. Ya. Mengeluh dalam arti kata, aduh kok kayak begini sih? Karena aku sudah berusaha gini, seolah-olah mau nyalain Tuhan. Tuhan itu tidak pernah salah. Yang salah itu ya kita. Sehingga kita harus benar-benar koreksi diri. Apakah aku sudah ada di dalam jalan yang benar? Kita lihat di dalam Ratapan pasal ke 3 ayat 39. Apakah umat manusia? Manusia yang hidup harus mengeluh atas dosa-dosanya. Terjemahannya kan. Saya terjemahan lugas ya. Mengapa manusia hidup itu mengeluh? Bukankah karena dosa-dosanya? Ya, mari kita baca ayat selanjutnya. Marilah kita mencari dan mencoba jalan-jalan kita dan berbalik kembali kepada Yahweh. Terjemahannya agak kurang bagus ya. Karena bisa bikin bingung. Saya baca terjemahan Lukas. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa jalan hidup kita lalu kembali kepada Yahweh. Ayat 41. Mari kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Elohim yang di sorga. Artinya memuji Dia. Ya. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai kita mengeluarkan keluhan. Walaupun itu manusiawi ya. Artinya manusia jasmani biasa. Tetapi dalam pandangan Tuhan beda. Karena Tuhan berkata, ucaplah syukur. Mengucap syukurlah senantiasa. Beda. Dan itulah apa? Itu aturan Tuhan. Tetapi kalau kita mengeluh dengan situasi kondisi kita, seolah-olah nggak ada Tuhan dalam hati kita. Ya. Nah, kita harus sangat berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Kita belajar terus-menerus dan harus sangat berhati-hati di dalam bertutur kata. Ya. Sehingga jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kita baca Matius 12. Ayat 35 mulai. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Namun, aku berkata kepadamu bahwa setiap perkataan sia-sia yang sekiranya orang-orang akan membicarakannya tentang perkara itu, mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab atas dasar perkataanmu kamu akan dibenarkan, dan atas dasar perkataanmu kamu akan dipersalahkan.
kita menghadapi masalah, ya, itu bagian daripada kehidupan kita di muka bumi. Masalah terjadi karena apa? Karena dosa. Waktu belum ada dosa, ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, mereka lupa. Ya. Apa yang Tuhan perintahkan? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu perintah Tuhan, ya. Dan kita sudah belajar sekian ratus tahun, bahkan 1000 tahun. Kurang lebih 5000 tahun, lupa mereka. Melanggar firman Tuhan. Adam dan Hawa bisa lupa, tapi Tuhan gak lupa apa yang dia katakan. Bisa tanggap? Ya. Dan begitu juga dengan saudara dan saya. Kita mungkin pernah mengeluh, pernah ya karena situasi kondisi kemudian mengeluh. Tapi saat ini saya katakan kepada saudara, kepada kita semua, ingat-ingat yang kau keluhkan, yang kita keluhkan itu, apakah ada penyangkalan terhadap kuasa Tuhan? Karena yang kita katakan itu harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan sangat mungkin karena kita mengeluh, kemudian kita mengeluarkan kata-kata walaupun dalam hati. Tapi Tuhan tahu. Dan itu bisa berimbas kepada kita. Apa yang kau keluarkan, apa yang kau tabur, itu harus kau pertanggungjawabkan. Bisa ditangkap? Ya. Karena itu kita belajar. Saya terus berdoa, Tuhan, biar kami, saudara yang dipercayakan Tuhan bagi saya untuk dilayani gembala yang ada di luar sana. Supaya hati kami ini ya penuh dengan pujian penyembahan. Ya, kan tadi dikatakan. Dari lubuk hati apa yang keluar? Kalau yang keluar jahat itu harus kita pertanggungjawabkan. Yesus berkata yang baik itu hanya Elohim. Ya ketika Yesus dikatakan. Ya dikatakan oleh mereka murid-muridnya. Engkau baik. Kita baca aja. Matius 19. Melayat 16. Dan lihatlah seraya mendekat seseorang berkata kepadanya. Guru yang baik, kebaikan apakah yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Perhatikan jawaban Yeshua. Dan dia berkata kepadanya, mengapa engkau mengatakan aku baik? Tak ada seorang pun yang baik kecuali satu, Elohim. Ya. Jadi kalau dalam hati kita ini bukan kebenaran firman yang ada, ya udah keluar kata-kata yang tidak benar. Apa yang ditangkap oleh indera kita yang 5 biji itu bisa mempengaruhi apa yang tertanam dalam hati. Dan kalau itu yang tidak baik, yang tidak sesuai kehendak Tuhan, karena situasi dan kondisi kemudian keluarlah keluhan. Nah, hati-hati. Ya. Tuhan tidak menghendaki kita mengeluh. Seolah-olah menyangkali Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat dari kitab ratapan tadi, berdasarkan terjemahan Lukas, mengapa manusia mengeluh? Ya, bukankah karena dosa-dosamu? Kalau mau mengeluh, ya koreksi diri Tuhan. Ya, ingat ya, permasalahan itu terjadi biasanya karena dosa kita. Walaupun kadang-kadang Tuhan izinkan permasalahan itu terjadi untuk menguji kita. Tetapi banyak yang terjadi, permasalahan itu terjadi karena kita. Karena itu apabila saudara dan saya menghadapi hal-hal seperti itu, kita mungkin bertanya-tanya, kok gini ya?
Datanglah merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Mungkin dahulu aku pernah memperkatakan hal-hal yang tidak benar. Mungkin dahulu aku pernah memikirkan yang tidak benar. Pernah timbul dalam hati yang tidak sesuai kehendak. Yang ngomong sama Tuhan. Kan Yeshua, firman Tuhan berkata 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dikatakan oleh firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil sehingga Dia akan mengampunkan kepada kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan atau ketidakbenaran. Bisa tangkap maksud saya, kalau ada permasalahan timbul dalam hidup kita, berdasarkan kitab ratapan tadi, koreksi diri. Datang merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Ngomong sama Bapak Yahweh, Dia itu Bapak kita. Apa yang kita keluarkan, mungkin kita sudah lupa. Tapi ingat, Tuhan gak lupa. Bisa tangkap maksud saya? Tuhan tidak pernah lupa. Apa yang kita taburkan, itu bisa kita tuai. Kalau kita taburkan yang baik, ya kita akan menerima yang baik. Tapi karena kita tidak sengaja dahulu, bahkan mungkin kita belum percaya kepada Bapak Yahweh, tapi menaburkan yang tidak baik, ya, tanpa kita sadari benih yang tidak baik yang pernah kita taburkan. Satu saat dia akan bertumbuh, kita kaget. Kok bisa begini sih? Alah, jawabannya ini. Seperti yang saya katakan, kita bisa lupa, Dia tidak lupa. Ya. Karena dosa itu tercatat. Kan nanti dibuka-buka buku kehidupan, loh ini masih merah. Artinya belum diakui. Tetapi kalau kita mengakui dosa, ada tertulis, Dia setia dan adil. Yang merah ini Dia setip, dihapus. Artinya dalam masa penantian yang Tuhan izinkan bagi kita. Karena kita sungguh mengharapkan. Memperoleh kasih karunia kelayakan untuk diangkatnya. Maka seringkali masalah ini Tuhan izinkan terjadi. Kita koreksi diri. Ya mungkin kita sudah lupa. Mungkin sudah lupa. Tapi Tuhan gak lupa. Ya ngomong, rendahkan diri. Berdoa. Bahkan, kalau kau bisa berpuasa itu sangat bagus. Artinya sangkali diri. Ya. Berpuasa bukan berarti gak makan, gak minum ya. Puasa itu macam-macam ya. Daniel itu berpuasa tapi dia tetap makan. Hanya yang makanan yang enak-enak dia nggak makan. Bisa tanggap? Tetapi puasa Esther 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Puasa Yeshua, puasa Musa 40 hari 40 malam nggak makan nggak minum. Kalau bukan dari Tuhan ya nggak bisa. Ya. Berpuasa artinya kita menyangkal diri. Aturan-aturan yang Tuhan sudah tetapkan. Baik masalah harta benda, masalah segala macam hubungan dengan manusia seperti apa yang kita baca dalam kitab Keluaran tadi. Nanti saudara baca semuanya. Ya. Ingat itu yang tulis Tuhan ya. Artinya Tuhan ngomong sama Moshe, Moshe nulis. 40 hari, 40 malam. Ya. Tetapi yang ditulis ini kan aslinya sih oke. Tapi ketika diterjemahkan ya seperti tadi itu. Diterjemahkan bisa sedikit melenceng-lenceng. Loh kalau kita tidak meneliti, mengobservasinya dengan benar, kita bisa salah.
Ya. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Baca firman Tuhan, kemudian diobservasi, diteliti, dicek. Ya. Dan saya mengajarkan kepada saudara berdasarkan pengalaman pribadi. Ketika saya baca, loh kok kayaknya nggak sesuai. Dalam hati, karena ada Roh Kudus di dalam. Cari terjemahan lain. Loh kok beda? Seperti minggu lalu kan. Salah satunya saya sudah kasih lihat. Banyak sekali. Saya katakan firman Tuhan itu tidak mungkin salah. Tetapi terjemahan masih mungkin salah. Ya. Apalagi dengan bermunculannya Hamasya palsu. Mulai dikutik-kutik. Oh, ini tanda bacanya salah. Komanya di sini, bukan di sini. Jadi artinya beda. Ya sudahlah. Ya. Dan kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Luar biasa Tuhanku. Dia mengatur semua. Ya. Dulu dia perintahkan seperti itu. Mungkin dalam prakteknya sekarang, ya, hampir semua ini mungkin sudah dalam prakteknya, mungkin sudah nggak ada lagi. Dalam prakteknya maksud saya gini, kau nyuri sapi harus ganti. Mungkin sekarang nggak ada. Engkau nyuri ketangkap polisi masuk penjara. Saya tangkap. Loh itu kan dasarnya ini. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu, mungkin 30-40 tahun yang lalu. Bahkan lebih. Ya, di Indonesia, di Jakarta sini. Kalau ada perjanjian orang mau jual tanah. Harganya sekian. Oke, jabat tangan aja. Jadi jabat tangan. Sekarang, loh, udah ada perjanjian aja masih bisa dibatalin. Kalau dulu kan jabat tangan aja. Janji ya, janji. Itu jadi. Loh sekarang, wah udah dinotaris segala macam. Palsu Pak. Sudah. Apa yang ditulis oleh Moshe adalah semua yang dari Tuhan. Terus apa gunanya bagi saudara dan saya yang hidup pada zaman ini? Kita lihat di dalam kitab Roma ya. Roma pasal ke berapa ini? 13. Kita baca mulai ayat 1. Biarlah setiap jiwa tunduk kepada otoritas yang mengatasinya. Sebab tidak ada otoritas kecuali dari Elohim. Dan otoritas yang ada adalah yang telah ditetapkan oleh Elohim. Maka dari itu orang yang melawan otoritas, orang yang melawan kepada otoritas, ia menentang kepada ketetapan Elohim. Nah mereka yang menentang akan menerima hukuman atas dirinya sendiri. Sebab pemerintah bukanlah ancaman bagi perbuatan yang baik, tetapi bagi yang jahat. Dan maukah kamu untuk tidak takut kepada otoritas? Lakukanlah yang baik dan kamu akan mendapat pujian daripadanya. Ya, kita baca lagi di dalam kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasal kedua. Ayat ke-13. Selanjutnya, tundukkanlah dirimu karena Tuhan kepada setiap peraturan buatan manusia, baik kepada raja sebagai yang berkuasa maupun kepada para gubernur sebagai yang diutus olehnya. Di satu sisi untuk pembalasan bagi yang berbuat jahat, di sisi lain pujian bagi yang berbuat baik dan seterusnya. Kita percaya semua aturan dan ketetapan ini pada dasarnya, kalau saya boleh katakan, meniru daripada apa yang Tuhan bikin dan disampaikan kepada Moshe. Ya, kalau di Indonesia ini, ya, sepengetahuan saya dengan keterbatasan pengetahuan yang ada,
dasar aturan perintah yang ada di negara kita itu banyak bersumber dari pemerintah sebelumnya yang menjajah kita, itu pemerintah Belanda. Kayak itu kan banyak, kalau bahasa Belandanya gini, karena memang dasarnya di situ. Baru setelah kemerdekaan kita mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat, dibuatlah aturan dan segala macamnya bersama dengan pemerintah, bersama dengan penguasa, mereka setuju, jadilah yang kita kenal undang-undang. Atau bahkan undang-undang dasar, baru undang-undang, aturan-aturan dan sebagainya. Yang menjadi suatu landasan untuk menjalankan pemerintah itu harus seperti ini. Kalau ini tidak dijalankan, kacau semua. Walaupun di dalam kenyataannya. Dalam kenyataannya. Ya. Semua yang dibuat, itu pun banyak yang dilanggar. Banyak yang dilanggar. Ya, yang melanggar itu juga macam-macam, termasuk mereka yang membuat aturan. Dia juga melanggar. Ya. Kenapa dia langgar? Karena dia merasa kebebasannya dibatasi. Tapi itulah demi satu kemajuan sebuah negara. Ada batas-batas seseorang di dalam menjalani kehidupan bernegara. Kalau nggak ada batasnya ya repot. Ya repot. Orang punya kedudukan tinggi, aduh, kok gaji saya segini sih? Enggak. Kok gaji saya segini? Tidak sesuai dengan tanggung jawab saya. Padahal di hampir semua perusahaan, khususnya perusahaan besar, termasuk di pemerintah. Gaji itu kan ada levelnya. Ya, dari level yang tertinggi sampai terendah. Itu katakanlah yang tertinggi 10 juta. Terus di bawahnya mungkin 8 juta. Terus 6 juta dan seterusnya. Ada tingkatannya. Ya. Tapi orang ini merasa, aduh ini aku kan tanggung jawabku besar. Loh aturannya kayak gini. Ini sudah disepakati oleh banyak orang, gajimu maksimum segini. Tetapi karena tidak puas dan ada kesempatan, ya udah. Ini bisa nih main-main sedikit. Terjadilah yang kita namakan korupsi. Ya. Mengambil sesuatu yang di luar haknya. Ya. Tetapi kita melihat negara ini pun penguasa-penguasa juga tahu. Bahkan ya sering santer di luar sana kan. Oh ini harus dibikin undang-undang untuk melenyapkan korupsi, harus penyitaan aset. Ya. Tapi yang membuat aturan ini mulai kan, wah kalau ini jadi bahaya kedudukanku. Ya akhirnya ya sampai sekarang kan boleh dikatakan masih ngambang. Kalau di luar berantas korupsi. Ya berantas cuma ngomong doang. Tetapi itulah segala sesuatunya diatur. Sebagaimana apa yang kita baca dalam kitab Roma maupun kitab Petrus tadi. Otoritas-otoritas ini ingat yang namanya pemerintahan. Baik itu baik ataupun tidak baik. Semua dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Wah pemerintahan jahat. Ya Tuhan izinkan ada yang jahat. Untuk memproses bangsa ini ya berdoalah supaya kita memiliki pemerintah yang baik. Ya, saya tidak tahu saudara waktu pemilu kemarin kan berdoa nggak untuk supaya Tuhan pilih yang terbaik? Saya berdoa. Tapi yang dipilih
Loh, kalau sudah berdoa, sudah Tuhan yang milih. Dan kita berdoa supaya pemerintah yang sudah terpilih benar-benar menjalankannya sesuai koridor yang ada. Ya. Sesuai jalan yang ada. Kita baca di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 21. Persiapkanlah rambu-rambu jalan bagimu. Buatlah tanda-tanda jaga bagi dirimu. Arahkanlah hatimu ke jalan raya. Bahkan ke jalan engkau pergi. Kembalilah, hai darah Israel, berbaliklah ke kotamu. Jalan yang Tuhan tunjukkan ada rambu-rambu, ya. Kalau kita belum pernah katakanlah ke kota-kota besar, jangan di Indonesia lah, katakan kita pergi ke luar negeri sana, Amerika umpamanya. Ya Amerika memang ada peta, tapi kan ada penunjuk jalan. Jangan jauh-jauh, kami di sini aja lah. Mau ke kota yang kita nggak pernah, ini jalannya ke sini. Ini itu rambu-rambu. Itu rambu-rambu. Kalau waduh kelewatan, ya balik, jangan diterusin. Engkau ngotot, nggak bisa, nanti bisa jalan. Ya udah jalan, akhirnya kesasar. Dan disinilah kita melihat bahwa apa yang ditulis oleh Tuhan, apa yang kita baca tadi, bagaimana kehidupan kita sekarang. Yesua berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Bukan hidup sekarang, tapi hidup selamanya bersama dengan Dia. Kalau kita mau ketemu dengan Bapa Yahweh, aturannya sudah ada. Jalannya ini ya. Nah. Tetapi di jalan yang dikatakan jalan yang sempit, nah itu kan ada banyak jalan yang kiri kanan. Ya. Di situ ada rambu-rambu. Jalan ke sorga terus, jangan belok kanan. Ya. Doa yang kita baca, jangan melihat kiri, jangan melihat kanan. Kan dalam Ulangan 28 itu kan. Lurus saja. Arahkan pandanganmu ke depan kepada Yesua. Jangan kepada yang lain. Kita lihat di dalam apa itu. Kitab Ibrani ya, Ibrani 12. Ayat ke 1 dan 2. Oleh karena itu kita juga, karena mempunyai begitu besar awan kesaksian yang mengelilingi kita, dengan menyingkirkan segala rintangan dan dosa yang mudah menjerat, marilah kita berlomba dengan ketekunan dalam perlombaan yang disediakan sebelumnya bagi kita. Perhatikan. Sambil memandang kepada Yesua, penguasa dan penyempurna iman, yang dengan mengabaikan aib ganti sukacita yang disediakan baginya. Dia tabah memikul salib, maka dia telah duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Ya. Perlombaan itu diwajibkan bagi saudara dan saya. Ini harus kau ikuti. Orang yang mau berlomba berdasarkan firman Tuhan, dia mempersiapkan dirinya sedemikian rupa, sehingga dia dapat memperoleh hadiah. Untuk bisa memperoleh hadiah, dia harus benar-benar lari dengan sungguh-sungguh, dengan mata yang tertuju hanya kepada Yesua, bukan kepada yang lain. Kalau kita mulai ngelirik ke kanan, aduh, ini ajarannya benar nih, kelihatannya benar. Oh, udah mulai. Hati-hati saudaraku. Aturan-aturannya sudah dibuat dengan sangat jelas.
Rambu-rambunya sudah dibuat oleh Tuhan. Jalan ke sorga ini. Ya. Jalan yang sungguh-sungguh lurus walaupun di situ banyak duri-duri. Memang jalan yang ditawarkan si setan seolah-olah lurus dan lebar, tetapi ujungnya kepada kematian. Ya. Memang kalau kita jalan di jalan yang sempit, begitu banyak duri, daging kita ketusuk-tusuk, sakit. Tetapi ada tertulis, sangkali dirimu. Ya, semua keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup itu bukan dari Tuhan, tetapi dari dunia ini. Ya disangkali. Memang waktu kita berlari mengikuti Tuhan, tetap melihat rambu-rambu. Percayalah apabila kita tetap setia mengikutinya, kita akan sampai ke tempat tujuan. Tuhan izinkan permasalahan pergumulan terjadi. Bukan karena Tuhan jahat ya. Ingat itu. Permasalahan pergumulan yang saudara dan saya hadapi bukan karena Tuhan jahat, tetapi justru supaya kita mengoreksi diri dan dibersihkan semua yang pernah dulu kita tabur yang kita udah lupa. Tapi Tuhan gak lupa, masih tercatat nih bukunya, wah masih merah nih. Dia udah lupa. Roh Kudus ingatkan saudara dan saya pada saat ini. Roh Kudus berfungsi salah satunya mengingatkan kita. Apa yang tidak benar diingatkan. Supaya apa? Supaya kita mengakui seperti 1 Yohanes 1 tadi, kemudian itu dihapus. Dihapus semua. Kalau kita bersih di hadapan Tuhan. Ada tertulis satu ayat terakhir. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Lihatlah, tangan Yahweh tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan. Ataupun telinganya tidaklah berat untuk mendengar. Perhatikan. Namun kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari Elohimmu. Dan karena dosa-dosamu, Dia telah menyembunyikan wajahnya darimu untuk mendengar. Ya. Kalau kita sudah bersih di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian kita berdoa, Tuhan, tolong. Dia tuh Bapak kita. Dia Bapak kita yang sejati. Ada tertulis, tidak ada seorang bapak ketika anaknya minta roti dia kasih ular. Tidak ada. Itu Yesus sendiri berbicara. Ya. Tidak ada kalau dia minta roti dia dikasih roti, bukan ular. Karena itu koreksi diri. Koreksi diri. Ya. Karena selama kita hidup menginjakkan kaki di muka bumi ini, masih mungkin kita berdosa. Dan sayangnya seringkali kita nggak ngerti kalau kita masih dosa. Tetapi percayalah ketika kita mendengar firman seperti yang seringkali dikatakan. Engkau sudah bersih karena firman yang dikatakan. Dalam Yohanes 15 ayat 3. Nah, kita mau koreksi diri Tuhan. Saya percaya kita kan punya masalah. Udah doa-doa. Ada orang dulu teman. Wah, aku udah berdoa mulutku sudah berbusa. Tapi nggak dijawab-jawab. Ingat ya, Tuhan mendengar doa. Saya katakan Tuhan itu setia sama firman-Nya. Kita berdoa, Dia pasti dengar. Tapi Dia nggak jawab ya, karena ini. Karena dosa Dia tidak jawab. Tetapi apabila kita bersihkan semua itu, kita mau berjalan dalam aturan yang memang sudah Dia tetapkan. Tuhan setia kepada firman. Itu kan Dia setia, bukan Dia setia sama kita, tidak.
Kalau kita ada di dalam firman-Nya, dia setia sama firman, maka apa yang kita doakan pasti dia jawab. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, semua aturan Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Hanya tinggal bagaimana kita meresponnya. Ya. Tapi saya sebagai seorang pelayan Tuhan, saya hanya mengingatkan firman-Nya begini. Ya, Tuhan mau kita semua selamat. Tetapi bagaimana respon kita dengan uluran tangan Tuhan? Kalau Yesus berkata, mari ikutlah aku. Jangan kiri kanan nyeleweng. Ikutlah aku. Ya. 12 murid dipanggil ikutlah aku. Mereka ikut, tapi ada satu yang nyeleweng. Menyeleweng, binasa. Nah, kita belajar dari semua apa yang tertulis. Karena kita mau selamat. Karena itu mari kita belajar tentang orang pilihan. Sebagai orang pilihan ada banyak aturan-aturan. Kenapa? Karena moyang kita berdosa. Dan kita menerima dosa turunan. Karena Tuhan sedang membersihkan dosa-dosa ini. Sebagaimana tertulis seperti yang sering kali dinyatakan. Jiwa kita separuh dicuri oleh setan. Kemuliaan Bapa Yahweh separuh hilang. Dia mau kembalikan, karena itu dia katakan, terimalah firmanku dengan lemah lembut, kata Yakobus 1:21. Maka firman itu yang akan menyelamatkan jiwa kita. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, bagaimana respon kita? Sebagai seorang pelayan Tuhan, mari ya. Kita ibadah itu karena kita mau selamat. Ya. Saya menolak anggapan, oh kalau beribadah sama Tuhan pasti jadi miskin. Oh itu salah total ya. Ingat, semua ini diciptakan Tuhan untuk siapa? Untuk manusia. Untuk Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan sendiri berkata, dengan berkeluh, dengan berpeluh engkau akan mendapatkan dari tanah. Sebelumnya kan enggak. Sebelum pakai happy-happy aja. Mau ini dapat, mau ini ada. Semua ada. Karena memang itu diciptakan Tuhan untuk manusia. Dan kita mendapatkan ya akibat dosa mereka, kita menerima upahnya. Tetapi Tuhan mau menyelamatkan saudara dan saya. Karena itu dia datang dan dia berikan ini loh jalannya. Kita belajar untuk mengikuti dan melakukan semua yang tertulis dan percaya. Apabila kita setia dan kita di dalam dia, di dalam firman, dia setia sama firman. Firmannya sendiri. Kalau kita ada di dalam firman, percayalah, kita pasti bertemu muka dengan muka dengan Bapa kita. Haleluya, amin.